Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini. Di mana lagi kalau bukan di podcast kesayangan kita, yaitu podcast edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Di sini kami mempunyai tamu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selamat siang, Mas Rian. Selamat siang. Iya, mungkin bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu pada teman-teman. Panggilannya sobat. Sobat Dispendi. Oh, iya. Sobat Dispendi. Selamat siang sobat Dispendi semua. Saya dari tim kependudukan dan catatan sipil. Di sini mungkin kita akan membahas ya, tentang akta kelahiran dan juga KIA. Oke. Iya. Baik. Seperti yang diketahui ya Mas Rian ya, akta kelahiran itu merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap individu ya. Betul. Karena akta kelahiran sendiri merupakan salah satu bukti sah yang menerangkan terjadinya peristiwa kelahiran. Betul sekali. KIA pun juga demikian ya Mas Rian KIA ya. sama, itu Sama. produk terusan dari akta dan KK. Oh iya. KIA sendiri harus dimiliki anak di bawah usia 17 tahun kalau tidak salah. Siap. Untuk KIA itu sebenarnya sampai 0 sampai di bawah 17 tahun. Iya. Untuk anak belum menginjak untuk memiliki KTP. Oh. Jadi dibagi dua, antara 0 sampai 5 dan 5 sampai 16 lebih. Untuk 0 sampai 5 itu nanti KIA-nya mungkin akan seperti ini ya contohnya. Tanpa foto seperti ini ya. Ya. Untuk 5 tahun ke atas sampai 16 pasti nanti akan dilengkapi foto. Di sini KIA di dalamnya itu ada identitas sama seperti KTP. Kadang masyarakat menyebutnya KTP anak. KTP anak sama artinya Iya. Tapi nama resminya KIA, kartu identitas kartu anak. identitas anak. Tentu saja anak tersebut belum menikah ya. Kalau Iya. sudah menikah berarti menikah. KTP. Iya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa KIA ini diperuntukkan untuk anak di bawah 17 tahun yang belum menikah tentunya. Mas Rian, mungkin Sobat Dispendik ada yang belum mengetahui nih apa saja sih persyaratan pembuatan akta kelahiran itu terutama bagi WNI ya? Ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Gini, sebenarnya persyaratan untuk pembuatan akte itu memang mudah. Cuma mungkin masyarakat belum gimana ya mendapatkan informasi yang jelas. Hanya kan kita sebenarnya bisa dari lewat web atau apa dari dinas kependudukan atau media sosial juga ada. Itu persyaratannya seperti ini. Formulir untuk akte kelahiran itu dilengkapi formulir akte kelahiran. Bisa di-download juga di webnya kita, di linknya kita. Formulir akte kelahiran, baik itu akte kelahiran, kematian, dan akte perkawinan, perceraian sudah ada. Itu tinggal di-download saja, bisa diberi di rumah, diisi pas nyantai-nyantai kan. Iya. Bisa diisi, mudah. Nanti untuk kelahiran dilengkapi surat kelahiran dari bidan atau rumah sakit. Itu bidan atau rumah sakit. Iya. Atau jika tidak lahir di bidan atau rumah sakit, biasanya kan di pedesaan, lahir di dukun. Iya. Nah, di itu sendiri. Kita sediakan itu SPTJM kelahiran. Ya, itu nanti SPTJM itu yang membuat pernyataan itu orang tua dari si bayi atau orang tua siswa atau orang tua murid ya. Iya. Itu membuat pernyataan di situ, tinggal mengisi aja, ada belangkonya, ada formatnya, tinggal mengisi. Nanti penolong kelahirannya siapa disebutkan saja. Kalau dia masih hidup dilengkapi KTP-nya si dukun kelahiran atau Pak Haji, yaitu kan nanti tanda tangan di atas materai sebagai bukti pernyataan. Kalau seandainya si penolong atau dukunnya bayinya sudah meninggal. Kalau sudah meninggal enggak apa-apa, tanpa KTP pun enggak apa-apa, tinggal kasih nama, keterangan almarhum apa gimana. Almarhum Bu siapa, almarhum Mbok siapa. Biasanya kan gitu. Betul. Kemudian untuk misalnya tadi ya Mas Rian ya kan lahirannya ada di rumah, otomatis tidak bisa minta surat kelahiran dari bidan atau rumah sakit. Itu perlu diketahui oleh ketua RT atau kepala desa setempat apa tidak? SPTJM kita hanya di sana formatnya hanya ada menyatakan siapa yang menyatakan bahwa ini misalnya orang tua yang menyatakan. Ya, saya mau punya anak
atas nama ini ya. Dengan penolong kelahirannya itu tadi ibu siapa, kalau almarhum tinggal ditulis almarhum saja, nanti tanda tangan di materai sebagai itu bukti sah. Sebenarnya mudah ya ternyata. Kita mudah. Iya. Kemudian ada lagi syarat yang lain tidak? Syarat itu? yang lain dari itu otomatis jika dia belum masuk akad, otomatis dia masuk akad. Tapi kita pengajuan karena kita integrasi yang disampaikan dan petunjuk dari kepala dinas kita Pak Hari Setiobudi ya. Kita harus integrasi itu pengajuan KK, akta dan KIA itu bisa jadi satu. Dia mudah, kita semakin mudah. Supaya itu petunjuknya dari kepala dinas kita Pak Hari kan seperti itu. Jadi integrasi pengurus satu aja datang bawa berkas apa itu nanti sudah jadi semua. Tinggal nanti pengisiannya otomatis seperti formulir ya tetap diisi. Gitu. Kita sebenarnya mudah. Sebenarnya kalau kita berbicaranya di tingkat mana nih? Kependidikan dulu atau? Kependidikan dulu saja. Iya. Di tingkat kependidikan sebenarnya kita setelah kita melewati beberapa rapat dan pembahasan dulu kan, ya. Jadi kita Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, kita bersinergi dengan Disdik Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, kita membuat program sesuai arahan dari kepala dinas kita Pak Rizky Budi. Jadi kita melakukan percepatan penerbitan identitas kependudukan dan sipil bagi murid-murid di Kabupaten Malang. Ya, itu untuk menangani masalah-masalah atau problem-problem yang kita hadapi bagi siswa didik kita, ya kan? Siswa didik kita atau adik-adik kita yang ada di sekolahan seperti itu. Ya, tadi kan syaratnya untuk pengurusan akta kan kalau tidak salah yang pertama tentu saja adanya bukti kelahiran berupa surat lahir. Ya, surat lahir. Kemudian yang kedua tadi surat lahir, kemudian formulir, pengisian formulir, kemudian KK. Jika belum mempunyai KK bagaimana? Berarti KK asli harus KK asli dilampirkan, nanti akan kita terbitkan bersamaan semua sudah jadi. KK. Iya, surat nikah mungkin ya. Surat nikah kedua orang tua itu. Sekarang surat nikah itu tanpa perlu legalisir. Iya. Jadi cukup fotokopi gitu. Fotokopi aja yang lembar suami istri, ya kan? Di belakangnya lagi ada lembar kepala KUA itu. Sekarang itu aja tanpa legalisir. Jadi kita dipermudahkan oleh aturan seperti itu. Gitu. Jadi mudah kok. Jangan takut-takut ya. Iya. Lalu ini untuk pengurusan gini apa ada biayanya ya Mas? Kita sebagai memang kita di dinas dan memang arahan kita tanpa dipungut biaya dan gratis. Alhamdulillah. Perlu dicatat ya Sobat Ispendi. Kalau nanti ada pengurusan akta kelahiran kemudian dipungut biaya sekian itu berarti itu siapa itu? mungkin di sana apa itu? Mungkin buat makan bakso itu tidak benar. Jadi daripada mengeluarkan biaya yang entah nanti kemana, lebih baik datang langsung saja. Kita sebenarnya pelayanan kita bicara dinas pendidikan ya kita yang mohon izin kita ada beberapa inovasi yang pertama dari dinas kependudukan kami adalah yaitu ketan ireng. Apa itu? Ya. Dicampur pakai santan ya? Seger pakai es. Iya. Apa itu Mas? Ketan ireng itu sebenarnya inovasi kita yang ada kita kerjasama dengan Puskesmas yang ada, seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Malang dan rumah sakit, klinik seperti itu, Polindes itu juga termasuk. Jadi bayi yang lahir di rumah sakit, tempat tersebut atau puskesmas bisa saja langsung mengajukan akte, mengajukan KK sekaligus. Jadi akte KK kayak pasti nanti langsung jadi satu paket integrasi itu. Wow. Kita bermudah ini plus. Ya, mungkin itu buka buat informasi aja. Jadi kita itu semakin mudah untuk pengurusan dokumen, yaitu memang hak dari warga negara. Iya, betul. Mengingat betapa pentingnya dokumen tersebut dimiliki oleh kita. Dan inovasi kedua kita yaitu kita ada namanya Desa Ketuntas.
Apa itu? Desa Ketuntas itu penyelesaian maksudnya pengajuan dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil itu pada tingkat desa. Tapi kita terkendala masih desa-desa tertentu saja. Makanya kita belum bisa belum menyeluruh. Kita pastinya nanti akan kita ke sana, tapi kita beberapa desa sudah bisa. Sudah bisa diajukan lewat desa. Nanti di sana bisa langsung datang saja ke desa cek aja mungkin desa ini sobat dispendik. Sobat dispendik nanti dicek aja desanya sudah bisa masuk Desa Ketuntas pelayanan di tingkat kelurahan atau desa bisa enggak? Kalau itu pengecekannya di mana ya Mas? Kalau bisa saja langsung datang ke kantor desa. Oh. Jika tidak bisa ternyata masih belum, kita ada inovasi yaitu e-admin. E-admin itu program kita jadi pelayanan di tingkat kecamatan. Semua kecamatan bisa kalau itu. Jadi tanpa harus berdoyong-doyong ke dispenduk ya, ke kantor dinas ya. Nanti kalau berdoyong-doyong kan kayak tempat wisata. Tempat wisatanya bisa nambah. Jadi ya saya berharap kalau ada sobat yang praktis kenapa yang ribet gitu ya Mas ya. Kita berharap kepada sobat dispendik ini jadi tanpa harus ke kantor dinas, jadi pelayan di kecamatan bisa. Nanti bisa dibantu dengan teman-teman kita yang ada di petugas kita, teman-teman kami yang ada di tingkat kecamatan bisa membantu. Entah itu nanti hanya sekedar konsultasi ini bagaimana sih pembuatan ini bisa seperti itu. Sebenarnya mudah kita. Dan di situ sudah berjalan. Iya. Itu untuk tingkat kecamatan. Iya, ini kemudian kalau di lapangan itu terutama di lingkup pendidikan itu banyak sekali siswa-siswa yang sudah berusia misalnya di kelas 5 atau bahkan sudah SMP tapi belum memiliki akte kelahiran. Seandainya ingin mengurus itu masih bisa atau tidak ya Mas ya? Bisa. Oh, masih bisa ya. Kita kalau dulu memang kan ada aturan harus sidang dulu. Iya. Nah, itu kan dulu. Iya. Tapi sekarang bebas mau bayi, mau remaja, anak-anak, mau dewasa, orang tua pun bisa mengurus surat kelahiran tanpa sidang. Jadi semakin mudah. Persyaratannya sama, entah itu bayi, entah itu orang tua, persyaratannya sama. Buku nikah tetap harus ada buku nikah. Tapi jika tanpa buku nikah, biasanya seperti orang tua kan dulu ya. Kita kan berbicara dulu kayak seperti dokumen pendudukan masyarakat itu AB. Jadi betul. Kita melatar belakang juga itu kita adanya percepatan di sekolah itu untuk memutus mata rantai itu loh. Jadi anak didik kita sebenarnya teman-teman di bidang pendidikan seperti anak didik kita, murid-murid kita ya, adik-adik kita, anak kita itu kita siapkan untuk mempersiapkan di masanya, tantangan di masanya. Kalau tantangan di masa kita kan seperti ini toh. Seperti ini kita mau buat akte ternyata orang tua kita AB dengan buku nikah, jadi itu mempersulit kita. Jadi kita siapkan nanti tantangan untuk sobat dispendik kedepannya itu biar ada kedisiplinan dalam pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil. Oh iya Mas Rian, tidak menutup kemungkinan kan sobat dispendik di sana ada yang orang tuanya itu tidak memiliki buku nikah. Mungkin saja dulunya tidak nikah secara resmi tapi hanya nikah siri. Otomatis kan di lapangan tidak punya buku nikah. Lalu untuk pengurusan akta kelahirannya dia sendiri bagaimana ya Mas? Begini, itu kalau dia belum punya EKTP, dia punya EKTP. Jika belum punya EKTP, dia berarti yang mendaftarkan itu kan harus orang tua. Jika sudah dia ber-EKTP, dia bisa sendiri bisa mendaftarkan. Untuk buku nikah seperti ini. Fenomena di lapangan ya, misalnya seperti buku nikahnya tidak ada karena kedua orang tua nikah siri. Bisa itu juga bisa dimasukkan akte terbit akte anak dari seorang ibu. Jadi yang munculnya hanya ibunya aja bisa. Tapi kita juga lihat persoalan pribadi dari yang pengurusan akte itu. Bisa seperti itu. Juga bisa diterbitkan akte berfrasa. Akte berfrasa itu bapak ibunya muncul. Tapi nanti ada keterangannya
perkawinan tidak dalam pencatatan perundang-undangan seperti itu. Untuk nantinya apa bisa diperbaiki atau memang ya Nanti itu semua itu entah itu luar nikah atau Nikah berkelase, siri, ya. nikah siri itu bisa itu melalui persidangan ke pengadilan negeri dulu disidangkan di pengakuan anak. Oh ini anaknya ibu ini dan bapak ini bisa. Jadi harus melalui sidang untuk kasus Iya, yang seperti ini ya, itulah Mas, ya. kita sebenarnya gimana ya, kita itu untuk menanggulangi fenomena yang ada itu itulah tertib kependudukan, tertib administrasi kependudukan dan tertib administrasi pencatatan sipil, kita itu juga harus tertib itu. Iya, betul sekali. Nah, mengingat tadi sangat pentingnya dokumen berupa akta kelahiran, itu apa saja sih, Mas Rian, manfaat-manfaat dari akta kelahiran itu sendiri? Ya, karena Sobat Dispen ini di bidang pendidikan, Iya. otomatis akta itu untuk pencatatan ijazah, ya kan? Pencatatan ijazah. Fenomenanya Betul. di lapangan itu biasanya ijazah TK, SD, SMP, SMA beda semua. Iya kan? Itu beda semua ya kan? Tidak Itu sama. memang ya. Itu juga latar belakang kita kenapa sih kita harus dari Dinas Kependudukan itu masuk ke kita bersinergi dengan Dignas Iya. ya, Dinas Kabupaten Malang untuk memutus mata rantai itu loh. Iya, iya. Biar nama biar otomatis kan itu sebagai persyaratan untuk pembuatan ijazah ya, penulisan ijazah itu nanti juga itu untuk bantuan untuk dari program pemerintah ya kan, mungkin ada beasiswa atau bos apa gitu kan. Iya, PIP, itu juga hak-hak dari warga negara Indonesia. Jadi jangan karena kita abai dengan identitas kependudukan, dengan identitas catatan sipil, anak-anak kita atau adik kita Tidak terpenuhi haknya. tidak terpenuhi haknya. Padahal pemerintah sudah Menyediakan. menyediakan, tapi kita sebagai orang tua jangan sampai kita lalai. Iya. Gitu. Nanti untuk kedepannya untuk pelamar kerjaan, entah itu di instansi atau pekerjaan di manapun kan itu bisa. Iya. Dan sebenarnya manfaatnya itu Banyak sekali. sekali. Ya. Banyak sekali. Makanya itu Untuk akta itu- paspor iya, paspor. paspor. Jangan sampai nanti Nah, mau pergi haji, mau pergi umroh, masih ngurus akta buru-buru iya. karena tidak punya akta, jadinya Fenomena seperti itu tuh harus kita hapus lah. betul sekali. Nih, sangat penting sekali ternyata ya akta kelahiran bagi setiap individu. Maka dari Iya, itu mumpung persyaratan ataupun tata caranya sangat mudah, segera saja diurus dan Ya. tidak dipungut Gratis. biaya atau gratis. Ya, gratis bisa lewat tadi ya di tingkat kecamatan atau tingkat desa, tapi sebagai desa ya Mas. Iya. Tapi kita menyongsong seperti itu lah, kita usahakan menyongsong seperti itu dari Dinas Kependudukan dan tingkat baru kalau urgent seperti mendadak sifatnya urgensi Iya. baru ke Dinas Kependudukan apa Secara gitu loh. langsung. Ya, jadi tidak berbondong-bondong. Ini kan Dinas Kependudukan enak nih. Sebenarnya semua itu kita kasih pintu yang lecer ya Pak. Oh, iya. Terus kemudian untuk pengurusan pembuatan akta sendiri itu apa hanya secara offline atau bisa secara online juga? Tidak, ya, Mas? kita dari inovasi kita juga ada yang melalui online itu dari Si Peduli. Si peduli. Si Peduli. Jadi bisa pengajuan baik akte, KK, KTP, KIK itu lewat Si Peduli. Tinggal ketik aja Si Peduli Kabupaten Malang nanti keluar. Langsung Bisa nanti kita daftar seperti kita daftar Facebook, Iya. user seperti Apa enggak, pakai kita pakai user. Oh, bukan, user. bukan itu. Ya, kalau Si Peduli kita pakai user, kita buat user Si Peduli dulu, kita tunggu verifikasi, setelah diterima verifikasinya lewat email, baru kita masuk pengajuan bisa. Nah, jadi berkasnya bisa di-scan, entah foto. Oh, lebih mudah. Nah, baik jika atau PDF Oh. bisa. Jadi tanpa harus meninggalkan tempat kerja. Iya. Nah, itu fenomena kan yang dilakukan kan sisi anak didik Iya. kan di sekolah. Terus kedua orang tua kan Sibuk sibuk bekerja. bekerja, entah bisa. Jadi kan bisa ajukan lewat online lewat si Peduli. Lewat si peduli. Memang dulu ada kita pakai WhatsApp, Iya. ya, tapi kita
tutup, kita ganti lewat Sibaduni. Apa KIA juga demikian ya Mas? Semua. Semua jadi KIA. Semua produk dari kependudukan termasuk bisa. KK dan juga IKTP. Kecuali perkawinan. Kalau perkawinan harus datang. Bagi non muslimnya itu Iya. kan harus datang. Iya, betul sekali. Sangat mudah ternyata. Lalu apalagi yang ditunggu-tunggu jika Sobat Dispending belum memiliki dokumen tersebut ya. Ini tadi Mas, misalnya KIA ini ya kan ada batas masanya, batas masa berlakunya misalnya pada KIA ini masa berlakunya di tahun 2020. Iya. Lalu sekarang sudah tahun 2022, apa harus diperpanjang atau bagaimana ya Mas? Kalau misalnya diperpanjang, syaratnya itu apa saja? Lebih baik diperpanjang. Biasanya KIA itu masa berlaku itu habis karena dia sudah menginjak di atas 5 tahun Oh, dan di atas 16 tahun sudah ber-EKTP, sudah 17 tahun kan gitu. Batasannya cuma 2 itu aja sih. Tapi walaupun nanti wah ini foto anak saya pas kelas 1 SD sekarang sudah SMP kan, Iya. jadi bisa tinggal lampirkan aja yang asli dilengkapi foto berwarna 4x6, background polos warna background polos berwarna merah atau biru? yang penting bukan pemandangan. Oh, yang penting bukan Mau pemandangan, pakai polos saja. pakai baju karnaval enggak masalah. Oh, yang Pakai pasti baju adat. fotonya harus anak tersebut. Iya, nanti tempatnya yang di klub kan wajar. Kita banyak temuin. Jadi, kalau pakai baju karnaval apa? Tidak kelihatan. Jadi batasnya di usia 5 tahun, 5 terus tahun nanti sama 16 16 tahun. Tapi dalam perjalanan itu kelas 1 terus kelas 1 SD, kelas 5 mau buat lagi silakan. Oh, Kita tidak perkenalan. masalah. Enggak. Diperbolehkan. Misalnya nanti waktu kelas 1 dibuat, sudah kelas 5 tidak fotonya mau ganti nih. apa gitu ya. Yang jelas dan yang pasti adalah anak harus mendapatkan kartu identitas anak. Itu tadi syaratnya hanya melampirkan yang asli dengan foto terbarunya saja ya Mas. Iya. Kemudian nanti Dilengkapi tetap belum ada akte sama foto formulir sama foto jadi ada fotokopi KK, Lengkap. fotokopi akte kelahiran Sama dan formulir. Nah, untuk formulirnya sendiri bisa di-download atau harus datang ke Bisa, Dukcapil? semua ada kita sediakan, tinggal download saja, entah itu dari brosur-brosur dari kita, program inovasi kita ada di sana, cara pengisian ada di sana, formulirnya ada di sana, tinggal download aja. Iya. Kalau bisa dicatat di rumah, di sekolah atau di mana. Ya, kemudian kalau sudah disiapkan semuanya, lalu pengajuannya secara online atau harus datang ke Dukcapil? Pengajuannya bisa lewat Sibaduli, Oh. ya. Kita kembali lagi, tinggal pilih aja tadi. Iya. Bisa lewat Sibaduli, ya kan, bisa lewat desa Ketuntas, bisa e-admin kecamatan. Kalau urgensi ke kantor, tapi sebisa mungkin jangan ke kantor. Jangan ke kantor. Kita manfaatkan. Kita buka. Sediakan, iya. Kalau itu tadi kalau ada yang mudah, kenapa harus yang Kenapa ribet? sih? Betul. Nah, ini satu lagi Mas Rian, mungkin ada Sobat Dispending yang mengalami permasalahan seperti ini. Jika seorang ibu melahirkan anak itu di kota A, Iya. tetapi domisilinya ibu berada di kota Ya, B, banyak. itu lebih baik pembuatan akta kelahiran ataupun KIA-nya di mana ya Mas? Mengikuti asal kota A atau ke kota B? Iya. Permasalahan seperti itu banyak ditemukan itu ada di tingkat sekolah. Iya, Kan betul. biasanya kan bapak ibunya dari misalnya Surabaya atau dari luar Luar, provinsi, iya. kan gitu kan. Tapi dia di sini ikut Neneknya. neneknya, saudaranya kan gitu. Kehidupannya sih ada di Kabupaten Malang. Iya. Enggak apa-apa, daftarkan aja di Kabupaten Malang sini. Dia biar memiliki kakak sini ya, biar dia tertampung semua kebutuhan identitasnya, semua kependidikannya kita taruh saja, dimasukkan di kakaknya saudara atau kakek neneknya yang ada di sini ya kan. Tapi tetap dilengkapi surat nikah dari orang tua. Kalau di bawah 17 tahun lah ya. Iya, di bawah Ya, 17 kita tahun. bicara di bawah 17 tahun, dilengkapi surat nikah kedua orang tua, terus dilengkapi kakak kedua orang tua. Bisa aja kakak kedua orang tua itu juga bisa. Misalnya si ayah ada di Bali, si ibu ada di Kalimantan, kan bisa gitu lah. Iya, ternyata anaknya Ternyata Bapak. ada di Kabupaten Malang, nggak apa-apa dikasih aja di kakaknya, neneknya apa tetap di sana ada surat kelahiran, nanti ada surat nikah kedua orang tua, itu
nanti KTP juga Iya. disertakan itu sebagai bukti ternyata anak ini belum terdaftar di ibunya atau di ayahnya, tapi hidupannya di sini, daftarkan aja di sini. Tidak dipersulit ya. Sebenarnya kita nggak Mudah dipersulit, sebenarnya ya apa ya, cuma mungkin informasinya aja belum nyampe ke bawah. Iya betul. Sebenarnya nggak ada yang mempersulit, juga tidak ada yang sulit sebenarnya. Kalau kita mudah sekali ini sobat Dispendik ya. Jadi kenapa kok saya itu sampai heran terkadang, kenapa kok kita harus menunda-nunda pembuatan akta kelahiran, padahal betul. seperti manfaatnya tadi itu sangat banyak sekali. Jangan sampai apa nanti baru mau butuh apa, mau berdaftar sekolah nih, wah Belum punya akta, iya. Belum punya akta, belum punya nik, Iya, belum punya berduyun-duyun ke kantor ya. Itu Ya tadi. kita harus pelan-pelan, kalau bisa ya cepat lah. Iya. Kita hapus ya. Lalu kemudian untuk pembuatan baik akta kelahiran maupun KIA itu biasanya butuh waktu berapa lama ya Mas ya? Untuk di tingkat kita, kalau di tingkat urgent, di tingkat dinas ya, kita melayani offline di dinas, itu memang kita one day service, kita usahakan 1 hari itu jadi. Itu memang untuk yang sifatnya urgensi ya, mohon dipahami itu sifatnya urgensi. Jadi bahwa itu tidak harus berduyun-duyun. Kalau misalnya anak saya ini mau sekolahnya tahun depan kan gitu, lebih baik diurusnya di tingkat desa atau tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan saja. Mungkin jadinya sekitar 5 hari kerja atau 7 hari kerja. Tidak lama juga. Sebenarnya tidak lama juga. Iya. Tapi nanti pokoknya kita berdoa tidak ada kendala jaringan. Amin. Terus kemudian misalnya kita mengurus secara online nih ya Mas, untuk dokumennya sendiri itu kita download atau nanti kita ambil di instansi misalnya kecamatan atau Nanti bagaimana? dokumen kita ada 2 sebenarnya. Kita seperti KK, otomatis kita lewat bisa kita terbitkan fisiknya atau yang minta PDF bisa. Jadi kalau untuk KTP dan KIA otomatis kita tidak bisa. Jadi bisa diambil juga, nantinya bisa diambil di kecamatan. Oh, bisa diambil di kecamatan. Dengan membawa berkas yang seperti yang diupload tadi. Oh, menunjukkan. Menunjukkan foto-fotonya. Sebenarnya saya ini kan sebagai seorang pengajar ya Mas ya. Itu saya punya kasus salah satu anak didik saya itu yang sampai sekarang itu belum punya akta kelahiran. Karena orang tuanya ini sudah pisah. Nah, si ayahnya ini Nggak tahu kemana. Biasanya nggak tahu kemana. ayahnya ada di tempat lain, di Iya, kota lain. di kota lain. Sementara dia di sini bersama ibu dan Iya. ayah baru. Nah, segala macam bukti kelahirannya itu dibawa oleh ayahnya termasuk kakak. Jadinya si ibu tersebut kesulitan untuk Iya. mencarikan akta kelahiran. Itu mungkin ada solusinya di Kita sini. memang seperti problem-problem seperti itu di lapangan kita pasti menemui seperti itu. Iya. Nggak, dokumennya di bawah ayahnya atau di Iya. bawah ibunya, kan Iya. dia tidak memiliki dokumen apapun nih. Iya, Ya kan? betul. Tapi hak dia sebagai warga negara kan harus Harus dia diakui, harus diakui harusnya. dan dia harus memiliki dokumen Iya. kependudukan. Jadi tidak apa-apa. Kalau ada fotokopi KK, lengkapi fotokopi KK dengan surat kehilangan dari kepolisian untuk penerbitan KK-nya ya. Iya. Nah, nanti kalau ada lagi yang aktenya hilang, akta hilang bagaimana? Ngurus lagi enggak? Iya, Enggak, iya, enggak betul. perlu, biar gitu. Nggak perlu. Nanti kita terbitkan kutipan 2, jadi dilengkapi sama seperti kalau ada fotokopi akte dilampirkan, dilengkapi surat kehilangan dari kepolisian aja. Nanti pengisian formulir bisa di-download sendiri, ditandatangani sendiri. Nanti otomatis kalau hilang seperti itu kita loketnya ada di dinas. Oh. Tuh nanti kalau surat apa? Aktenya hilang, bagaimana ngurus lagi? Tidak perlu. Kalau surat nikahnya hilang, bagaimana? Apa perlu nikah lagi? Oh ya, nggak perlu. Ini bahasa-bahasa. Janganlah. Nah, kita pakai surat kehilangan dari kepolisian, nanti bisa diterbitkan. Ini kan juga gitu kan, kita ada di siswa kan juga gitu. Surat entah itu siswa atau seperti kita ya. Iya. Surat nikah orang tua kita nggak ada. Bagaimana ini? Loh, nikahnya tahun berapa? Kadang juga ada yang di KUA kan ada registernya juga. Iya. Tinggal datang ke KUA, bawa surat kehilangan, nanti diterbitkan duplikat. Seperti itu. Akta pun juga sama seperti itu ya Akta Mas pun ya. sama seperti itu.
Jadi memang kadang cara pandang untuk menyelesaikan masalah itu kadang juga berbeda karena ada persyaratan seperti SBMPTN tadi kan sebuah surat pertanggungjawaban mutlak, entah itu pasangan suami istri, entah itu anak luar nikah, entah itu nikah siri seperti itu. Jadi fenomena di masyarakat kadang ada juga fenomena yang muncul seperti memang nikahnya memang resmi tapi dia minta anaknya lahir dari seorang ibu, itu juga ada. Iya. Jadi sebenarnya kompleks sebenarnya, iya. Tapi tidak ada yang sulit. Sudah dimudahkan. Itu tadi ya, bagaimanapun prosesnya atau latar belakang lahirnya seorang anak, tentu saja kita sebagai orang tua wajib atau mempunyai kewajiban untuk melengkapi dokumen-dokumen pengakuan kewarganegaraan anak itu sendiri. Ya, Mas ya. Oh ya, ini lagi Mas Rian, kalau kita melihat kasus yang ada di lapangan itu terkadang ada beberapa di sini Sobat Dispendik yang profesinya sebagai operator sekolah. Itu terkadang jika ingin memasukkan siswanya terhadap aplikasi Dapodik, terkadang NIK-nya itu belum terbaca. Nah, itu bagaimana ya Mas Rian ya? Ya, sesuai kita rapatkan yang kemarin, kita sinergi dengan Dinas Kabupaten Malang dari Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Kita membuka inovasi lagi, kita membuka program, kita bersinergi. Jadi siswa murid yang ada di Kabupaten Malang bisa menerbitkan, bisa mengajukan akte kelahiran atau KIA itu tapi dikoordinir sekolah masing-masing. Entah itu operator sekolah atau gurunya, tidak apa-apa. Nanti dikoordinir. Ya, persyaratannya kalau penerbitan KIA cuma fotokopi akte, fotokopi KK yang di bawah 5 tahun kan otomatis tanpa foto nih. Yang di atas 5 tahun tetap dilengkapi foto 4x6 berwarna, backgroundnya berwarna polos. Pokoknya polos. Gitu. Nanti dikoordinir oleh sekolah. Untuk persyaratan akte bagaimana? Sama, persyaratannya sama. Dengan kita mengajukan biasa di loket tingkat desa, kecamatan atau dinas sama. Tapi kita mudahnya kita biar dikoordinir oleh sekolah. Gitu. Jadi bisa kolektif gitu ya Mas? Bisa kolektif. Nanti bisa otomatis bisa diajukan lewat link. Jadi kita enggak berbondong-bondong bawa berkas yang satu kresek atau satu kardus enggak ada. Ada 15 orang berarti 15 berkas. Iya, jadi ajuannya enggak apa-apa, di-scan aja, di-scan. Misalkan ini ajuan kayak atau akte gitu ya. Formulirnya scan aja gitu. Nanti di folder saya jadikan satu dengan folder misalnya contohnya apa ya, SD misalnya SMP 1 Panjen gitu ya atau SD apa gitu si A gitu ya. Misalnya SMP 1 Panjen, di dalam folder SMP 1 Panjen itu nanti ada folder lagi yaitu folder pengajuan KIA dan pengajuan akte untuk ya kita untuk memutus mata rantai yang belum punya akte. Adik-adik kita yang belum punya akte, anak kita yang belum punya akte, kita ajukan di situ, tidak apa-apa nanti dikoordinir dengan sekolah di dalam folder ajuan misalnya akte itu tadi ada folder nama biodata siswa, misalnya namanya Reza atau Arsad atau siapa kan gitu kan. Itu baru di dalam folder itu ada hasil scan dari kakak, formulir dan itu semua. Dan di folder keseluruhan tadi yang seperti SMP 1 folder sekolah apa itu tadi nanti diajukan lewat link, tapi ini linknya ini khusus hanya operator sekolah, tidak untuk umum. Dan kita memfasilitasi untuk operator sekolah yaitu layanan khusus untuk percepatan KIA sekolah, yaitu buat sobat Dispendik ya, sobat Dispendik mungkin ada surat edaran atau apa dari sekolah kan, segera kumpulkan ini, ayo segera, jadi segera biar kita manfaatkan itu ya, kita manfaatkan. Ada program dari pemerintah, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang bersinergi dengan Distrik Kabupaten Malang, ada program itu, ayo kita manfaatkan. Jadi tidak harus berbondong-bondong baru kalau ada keperluan ini baru dulu tabrak kanan tabrak kiri gitu kan. Kebanyakan sih gitu Mas. Kebanyakan sih gitu, jadi tidak di jadi kayaknya sebagai tanda pengenal anak, tanda identitas anak.
pakai dokumen kependudukannya. Tadi Mas Rian, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi itu kenapa Oh, ya, kok aktivasi itu ya? iya, kenapa Gini, kok tidak kita- terbaca NIK-nya padahal NIK tersebut sudah sesuai dengan kartu keluarga. Gini, yang banyak dihadapi oleh operator sekolah seperti itu untuk pendaftaran ujian. Kalau dinas ada dapodik ya? Iya, Ya, dapodik. artinya dapodik. Nah, dapodik atau apa? Itu kan biasanya nicknya kok gak muncul. Nicknya muncul, namanya berbeda atau tanggal lahirnya berbeda. Iya. Memang secara data ada sesuatu itu yang otomatis langsung berubah. Tapi masalah kadang kendala jaringan atau apa kita kurang tahu itu butuh diaktifasi atau dikonsolidasi secara manual. Ya itu kita sudah siapkan untuk sobat operator semua, operator sekolah kita siapkan nomor ajuan, nanti ada yang di bawah ini apa di atas ini? Di bawah aja. Oh di bawah aja. Nomor untuk pengajuannya jika Ya, untuk khusus operator sekolah ya. operator selain operator dilarang. Dilarang. itu jadi satu sekolah itu apa ada berapa siswa 5 atau berapa dibuatkan Excel aja nanti di-uploadkan di situ nanti biar ditangani teman-teman yang ada di Ya jadi seperti itu ya mungkin sobat dispendik yang bekerja sebagai operator sekolah. Jika mengalami kendala NIK-nya kok tidak terbaca di aplikasi Dapodik silang merah atau mungkin ya, jadi, ada data yang tidak sesuai, silakan saja menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Di bawah ini. Enak loh sekarang jadi ya. kita jadi kita online. tidak merepotkan orang tua siswa juga kan. Ya, nanti kan orang tua biar konsentrasi entah itu bekerja atau apa biar konsentrasi kita yang memfasilitasi itu karena kita yang membidangi seperti itu ya kan biar siswa didik kita konsentrasi belajar aja. Sip. Ajeng jempol untuk Dinas Kependidikan Jakarta Sini. Ya, untuk Dinas juga. Iya. Nah, sobat dispendik itu tadi bincang-bincang kita mengenai tentang akta kelahiran dan juga KIA yang ternyata fungsi dan manfaatnya itu sangat banyak sekali. Juga sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Ya. Terima kasih Mas Rian atas Sama-sama. waktunya Sama-sama. hari ini, atas informasi yang sudah dibagikan Sama-sama. pada sobat dispendik. Semoga sehat-sehat selalu. Memang kita kan yang membidangi apa kebetulan catatan sipil itu memang memberikan pelayanan adminduk yang membahagiakan masyarakat. Sebenarnya intinya begitu. Memberikan pelayanan yang membahagiakan pada masyarakat. Yang membahagiakan pada masyarakat. Tentunya Mudah dan mudah. gratis. Mudah dan gratis. Tidak dipungut biaya. Ya sudah kalau begitu semoga kalian semua juga di sana dalam keadaan sehat. Dari kami gimana tadi salamnya Mas? Oh, ada salam dari Dukcapil ya. Dukcapil bisa Oke, gitu ya. terima Mas dan yang memandai ya. Dukcapil Bisa. Sampai jumpa kembali. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.